Ya, ya, kita strateginya Oke. seperti itu. Oke. Iya, nah terus nih keberlanjutan produksi dan konsumsi produk lokal lekat dengan loyalitas konsumen. Nah, loyalitas konsumen dapat terbentuk jika terjadi kepercayaan dan kepuasan terhadap produk-produk yang mereka konsumsi. Apakah produk-produk yang Kak Billy dan Kak Mega sajikan itu sudah mengikuti tren atau mode serta selera generasi masa kini? Nah, mungkin Kak Billy dulu deh jawab. Oke, tadi kan saya sudah jawab dari pertanyaan pertama tadi. Saya rasa Tenos Batik sudah sangat siap untuk mengikuti tren anak muda karena kita memang sasarannya lebih ke anak muda kalau untuk Tenos Batik ini. Makanya kita pelanggan-pelanggan kita memang kebanyakan anak-anak muda. Ketika kita tawarkan ini dengan orang-orang mungkin orang tua atau seperti itu, mereka agak kurang minat karena ini selera-selera anak muda. Memang kita mengejar pasarnya ke anak muda, makanya harganya juga ya harga anak muda. Kita nggak terlalu begitu high kasih, tapi kita kasih barang yang berkualitas, yang bagus tentunya. Nah, kita sudah sangat siap. Kita bikin pot seperti itu ya, bikin masker, bikin tas-tas santai buat anak muda. Kita sedang buat itu sekarang dengan menggunakan bahan dasar batik tadi, kain batik tadi. Jadi inovasi dari batik nih Iya. generasi milenial. Nah, kalau dari kamu sendiri gimana nih Kak Mega? Kalau dari segi bunga-bunga hias nih, saya kira dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman ya selalu ada kan. Cuma bagaimana dengan di tahun yang semakin teknologi semakin tinggi, persaingan semakin berat, ya kalau saya jelas harus mengikuti tren yang ada gitu. Jadi misalkan lagi tren yang begini ya, saya harus mengikuti bagaimana. Oh, bunga ini lagi booming ya. Oh ya, bagaimana kalau saya buat dengan versi riset saya bagaimana gitu loh. Kita lihat pasarannya. Jika memang pasarannya bagus, ya kita lanjutkan. Jadi sebisa mungkin kalau saya ya harus mengikuti. Ya, jadi kayak tadi contohnya kata Kak Mega, kalau sekarang mungkin bunga hidupnya sekarang kan memang lagi booming yang bunga hidup, tapi kan ada sebagian orang yang memang tidak menyukai bunga hidup karena mungkin tidak ada waktu gitu untuk merawatnya gitu ya. Atau ingin yang rumahnya lebih cantik, lebih indah, kan lebih bagus kalau bunga mati, tidak perlu perawatan. Iya. Baik, buat semuanya yang mungkin mau bergabung, yang mau bertanya, buat kaula muda yang ada di Kabupaten Malino dan sekitarnya di kesempatan sore ini dalam obrolan sore, bisa bergabung di 081347310010. Ini ada yang sudah bergabung di jalur WhatsApp kita bacakan terlebih dahulu. Halo Kak, aku Siti Wahyuni, mau nanya dong Kak, apakah ada cara agar lebih bisa menarik minat anak milenial untuk berfashion dengan produk dalam negeri, terutama dalam mix and match pakaian batik agar tetap terlihat trendy. Makasih banyak. Nah, mungkin ini Kak Billy bisa langsung menjawab atau mungkin nanti kami bisa menambahin. Aku jawab nih. Iya, boleh langsung. Halo, Yuni tadi ya namanya ya. Iya, Siti Wahyuni. Halo Yun, selamat sore Yun. Terima kasih katanya sudah bagus sekali buat menanggapi mengenai fashion batik ya. Jadi kalau dia bertanya seperti apa, sebenarnya itu dari Yuni sendiri. Saya rasa Yuni ini seorang anak milenial ya. Nah, kita lihat apa yang menjadi tren. Mungkin kita nggak usah terlalu buat full, mungkin kain batik itu dipakai full. Kita mungkin bisa mix dengan yang lain, ya, sebagian kain polos, kita mix dengan kain polos, mungkin seperti itu. Atau kita bikin jaket, bikin topi, seperti itu ya. Bikin topi kita bikin masker, bikin macam-macam lah yang disuka. Sarung tangan malah boleh, ya kan? Jadi itu untuk mungkin kalau di beberapa tempat di Jawa kan malah sampai jadikan bahan sepatu ya, kain sepatu untuk sepatu batik boleh. Jadi ya apa yang menjadi keinginan milenial, saya rasa kalau untuk bahan batik ini kan bukan bahan yang tidak bisa diaplikasikan ke hal yang lain. Boleh silakan ke arus baju. Ya, jadi itu cara kita generasi milenial untuk mempertahankan apa yang menjadi kebudayaan tuanya Indonesia ini, yaitu batik. Oke, nah ini jadi
biar bisa digunakan. Jadi kalau bilang orang nggak tua-tua amat lah ya, jadi masih keren banget. Jadi batik tuh bisa dimodifikasi, misalnya gunakan jaket atau mungkin hal lain sebagainya. Oke, mungkin dari Kak Mega mungkin bisa nambahin terkait tadi, mungkin kan kalau dari wanita nih mungkin punya tren sendiri atau gaya sendiri nih, menurut Kak Mega gimana nih? Iya sih ya, kalau persepsi batik itu di mana-mana pasti dibilang kelihatan tua. Iya, kayak orang tua sih kalau batik terus gitu Iya, ya. soalnya dulu memang sering digituin ya, kalau misalkan kita pakai batik itu wah banget ya, beli batik tiap acara beli batik. Jadi bagaimana kita cara mengakalinya ya seperti yang kayak Kak Billy sudah jelaskan tadi ya. Ya kita mix, misalkan kita sekarang lagi tren bruklat nih. Bruklat itu kan bisa kita padukan juga dengan batik. Jadi tidak hanya bruklat gitu aja. Bagaimana sih bikin model itu banyak ya, kita bisa googling atau kita bisa browsing model-model baju yang lagi tren di masa kini itu seperti apa ya. Misalkan kalau di gambarnya bahan lain kita gunakan bahan batik bagaimana gitu. Sesuai dengan keinginan kita sendiri, yang jelas malah bagus loh kalau misalkan kita bisa merancang baju kita sendiri, lebih keren lagi gitu. Oke, nah ini dari sudut pandang kaum wanita. Nah, ini sama nih. Jadi kalau buat batik jangan polos-polos batik, jadi bisa dipadukan mungkin dengan kain-kain yang lain yang lebih kekinian. Oke, buat Kak Billy dan Kak Mega, kita break dulu. Jangan kemana-mana, jangan diputus layanan teleponnya. Kita dengarkan satu lagu terlebih dahulu dari Niji Laskar Pelangi. Baik, kita masih di obrolan sore, tema Aku Cinta Indonesia dalam negeri dari sudut pandang generasi milenial. Nah, masih bersama kedua narasumber kita, Kak Billy dan Kak Mega. Masih semangat? Masih dong. Masih. Oke, Kak Mega, kita Ya. lanjut di kesempatan sore hari ini. Sesuai tema kita, kualitas masyarakat yang rendah juga berakibat pada rendahnya mutu atau kualitas produk, barang maupun jasa yang dihasilkan. Hal ini karena belum maksimalnya penerapan sebuah teknologi dalam proses produksi. Nah, bagaimana menurut Kak Mega dan Kak Billy nih? Dari Kak Mega terlebih dahulu bisa menjawab. Boleh. Sebetulnya setuju ya kalau misalkan masalah teknologi itu menghambat. Soalnya gini, kalau misalkan nih ibarat kita jualan, kalau kita cuma jualan masa ya kita jualan keliling aja gitu kan. Apalagi zaman teknologi sekarang sudah canggih, ngapain kita nggak jualan online? Tapi kembali lagi ke kita, bisakah kita menguasai itu? Karena apa? Kalau misalkan kayak generasi Y yang dibilang generasi sebelum Z, atau yang generasi pada zamanku lah 80-an gitu kan, atau yang generasi mamaku dulu, itu mereka kan belum tahu gitu loh. Jadi bagaimana juga cara mereka itu setidaknya harus merekrut orang yang memang paham untuk memasarkan produk menggunakan teknologi tersebut. Jadi mereka tidak cuma di situ-situ aja, bahkan untuk memperbaiki kualitas produk mereka atau model-model terbaru buat yang lagi tren gitu kan, itu akan lebih bagus lagi. Kalau menurut saya sih seperti itu, setuju banget. Iya, oke. Kalau dari Kak Billy sendiri menanggapinya gimana nih? Iya, memang kita harus bersahabat erat dengan teknologi. Karena kita tetap mempertahankan tradisional kita, bicara bisnis kita tradisional, ya mungkin kita nggak akan bisa dikenal orang. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Bu Mega. Kita cari orang khusus untuk menangani generasi milenialnya, dan kita juga punya orang khusus untuk menangani pembeli-pembeli yang tradisional, maksudnya yang lama, yang di era yang berbeda, bukan yang di era sekarang. Seperti itu. Kita memang harus berkawan dengan teknologi. Kalau nggak, kita akan dikilas oleh teknologi. Kita akan kalah nanti bersaing dengan orang-orang dari luar negeri. Oke, luar sekali. Nah, selanjutnya nih, kan kebanyakan masyarakat mengandalkan pengalaman saja tanpa diikuti penguasaan konsep dan teknologi yang membuat tidak maksimalnya proses produksi. Kira-kira nih apa penyebabnya kalau dari sudut pandang generasi milenial terkait produk dalam negeri ini sendiri? Kak Billy mungkin langsung bisa menjawabnya. Oke. Ini mungkin lebih kepada kemampuan individu ya. Mungkin masih pertanyaan ini ya, seperti misalnya kita
kerjakan batik tapi nggak punya keahlian, tapi dia cuma mungkin maksudnya otodidak gitu ya. Seperti itu mungkin maksudnya. Ya, memang kita sangat harus didukung oleh dengan kemampuan individu tentunya ya, apalagi kita pekerja rumah industri. Jadi kita memang harus didukung dengan kemampuannya. Kita caranya seperti apa generasi milenial? Ya kita cari tempat-tempat pelatihan yang bagus. Saya rasa media juga sekarang sudah banyak mendukung, seperti kita googling atau kita YouTube, kita lihat di sana. Tapi kita nggak bisa sepenuhnya kita harus berharap dengan yang namanya YouTube, dengan yang namanya googling, tanpa kita tatap muka, bertemu langsung, mencoba langsung, merasakan langsung apa yang menjadi keinginan kita, ya kan? Mungkin kalau ibu-ibu yang bikin kue itu bisa bikin kue, misalnya contoh lihat di YouTube, kegagalannya itu berapa persen gitu ya? Mungkin lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya, karena perlu mentor tadi. Kita perlu guru yang benar-benar ahli, yang benar-benar bisa di bidang itu. Seperti membatik ini kan banyak sekali bermuncul pembatik. Ketika kita ditanyakan tanggung jawab produksi kita, warna apa yang kamu gunakan, teknik mewarnai seperti apa yang kamu gunakan dalam membatikmu ini, terus jenis kain apa yang kamu gunakan ini, pas nggak warna yang kamu gunakan di kain ini, berapa lama dia akan luntur, seperti apa mempertahankan kualitasnya. Contohnya, jangan luntur, saya apain ini kain. Hal-hal seperti itu kan memang kita jangan sampai generasi milenial ini cuma sekedar fun, cuma sekedar berdagang, tetapi nggak ngerti apa yang dia buat gitu. Ya, saya minta ambil contoh, misalnya kopi. Mereka pasti mau cari tempat belajar kopi yang bagus, ya kan? Belajar roasting, belajar buat apa lagi kopi itu segala macamnya. Seperti itu. Itu kan lagi trending di anak-anak muda yang bangun usaha, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi menurut saya sangat perlu sekali kita mencari orang-orang ahli dan kita datang untuk belajar langsung sama mereka. Nah, saya rasa Ibu Mega juga sudah siap untuk buka kursus membuat bunga plastik ya, Bu Mega ya. Betul. Karena bukan apa, kita ingin membangun generasi milenial. Saya juga siap kok, Mas Rian. Saya sangat siap untuk menerima generasi milenial yang mau datang belajar sama saya membatik. Saya akan ajar. Kita open kok, kita terbuka. Kita nggak menutup mata dengan generasi milenial kan, karena sampai di mana kita mau bertahan sendiri. Saya dengan Ibu Mega juga sangat memerlukan sekali generasi milenial yang mau bantu kita kerja. Kalau mereka bisa kan kami sangat tertolong. Ya betul ya Bu Mega ya. Iya betul itu betul. Iya, kami sangat tertolong sekali. Seperti itu. Jadi kalau tadi Kak Billy katakan, kalau kayak sebuah usaha, misalnya kalau anak muda nih tentunya ada yang mengajari atau guru yang memang tahu, misalnya kalau kayak batik itu terkait pewarnaan yang bagus itu seperti apa, betul, jenis warna apa. Nah kalau kita melihat sekarang kan tren, apalagi ini khususnya di Malino, kayak banyak kafe bermunculan, banyak yang tahu, tapi belum tahu nih misalnya cara mengolah kopi yang baik dan benar seperti apa. Nah ini gunanya generasi milenial ini perlu mengetahui peluang bisnis yang bagus gitu ya Kak Billy ya. Harus cari. Saya rasa mereka juga sudah ngerti itu, dan mereka sudah punya sertifikat, contohnya ya sertifikat pelatihan untuk membuka warung kopi seperti itu. Atau saya rasa anak-anak muda di Malino juga milenial sudah sangat paham, mereka ngerti kok apa yang mereka buat. Nah maksud saya untuk yang baru muncul mungkin ada yang coba-coba untuk karena lihat YouTube itu. Jangan kita coba untuk ini, jangan memancing di dalam air keruh. Nanti kasihan kita ketika kita berusaha kita nggak bisa menjelaskan, kita nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya orang jadi nggak minat ke tempatnya kita gitu lah. Kan sangat disayangkan. Jadi kita harus, alangkah baiknya generasi milenial dan juga kami para pekerja milenial ini harus terus update dengan ilmu kita, karena saya rasa untuk membuat handicraft misalnya seperti bunga tadi itu juga terus berkembang. Enggak begitu aja metodenya. Saya saja membuat batik itu metodenya berkembang terus, dia bergerak terus. Ya, jadi saya harus belajar terus lihat. Nih, makanya kita ada grup. Itu tujuannya ada grup-grup, misalnya grup kopi, grup menjahit, grup bikin bunga, grup membatik. Saya ada komunitas batik Sekaltara malah ada. Kami di situ ngobrol tentang
bagaimana yang kekinian, warna-warna kekinian, teknologi-teknologi tercepat untuk mengerjakan batik itu kita ada. Itulah gunanya teknologi. Sekarang kita harus ada komunitas yang benar-benar mendukung untuk usaha kita. Seperti itu. Oke deh. Kalau dari Kak Mega sendiri gimana nih?